واسع الكرم إن اتهمت تصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضرتي خصوصا لتأليف هذا الكتاب الإمام الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المريباري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم إلى حضرة خصوصا المرحوم والمغفلة أبويا كي حاجي أحمد زياني مهاجر زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي نور علي بن باجي أنوار زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي حسبي الله بن باجي غير زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي مختار بن قرو حسن زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي مختار براني زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي دوام أنوار زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي مهاجر زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي وعلم شافي هزامي زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي زين الأمجد بن هادي ترموجي زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي عبد الله الشافعي زميل الحسين المرحوم والمغفلة كي حاجي طاهر هيلي زميل الحسين المرحوم والمغفلة الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى البحر زميل الحسين المرحوم والمغفلة الحبيب مصطفى بن عبد الله البحر زميل الحسين خصوصا المرحوم والمغفلة أوصلهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة خصوصا للمرحومين والمرحومات. Sebutin nama orang-orang tua kita. وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil gurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para orang tua, para guru, para asatizah, para hadirin ziyadatul fadilah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama akhina fillah mukarram al-ustaz khadimul majlis Kiai Haji Nur Fadilah ta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Mukarram akhina fillah Ustaz Muhammad Naim, Ayahanda Haji Marzuq, genap para bapak, para abang jamaah Majelis Ta'lim Ziyadatul Fadilah yang insyaallah sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia rahmat nikmatnya kepada kita semua
Sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita masih dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di majelis taklim, majelis ilmu, dalam rangka kita talabul ilmi. Rutinitas kita setiap malam Jumat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tempat ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita juga selaku umatnya dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian, kita langsung kepada kajian kita, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sampai di halaman 17 yang tengah. Wa mubtilatuha 17 adanya di baris tengah. Ya. Nemu? Ya, dalam kurung wa mubtilatuha. Ya, kemarin sudah kita baca tentang wa makruhatuha. Ini masih seputaran apa namanya, hukum-hukum di dalam sholat, syarat, fardu, sunnah, makruh udah kita baca. Yang sekarang masuk kepada mubtilatuha, hal-hal yang dapat membatalkan, menggugurkan ibadah sholat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis-sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakatihi fid dharain wa bikum fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu an wa mubtilatuha nutqun biharfaini wilaan walau fi tanah nuhin au harfin mufhimin min kalami basyarin. Wa mubtilatuha, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Nutqun, pertama ngomong, ya, mengeluarkan kata-kata. Biharfaini, 2 huruf. Kalau 1 huruf belum batal, selama hurufnya belum mengandung makna. Tapi kalau 1 huruf mengandung makna, batal. Kalau 2 huruf walaupun tidak mengandung makna, batal. Ya, secara sengaja. Dan wilaan harus berturut-turut, nyambung. Ya. Kalau 1 huruf rakaat pertama, rakaat kedua 1 huruf lagi itu enggak membatalkan. Ya, karena tidak wilang, tidak berurut-urutan. Walau fi tanah nuhin, dan membatalkan sholat juga fi tanah nuhin, dehem, ya, lagi sholat dehem. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Au harfin mufhimin, atau 1 huruf yang dapat dipahami. Dehemnya masih isyarat, itu batal. Lain halnya kalau dehemnya itu karena emang gatel, ya, ketika membaca rukun qauli, baca Fatihah baru Ar-Rahmanir Rahim atau gitu ya. Nah, itu enggak apa-apa. Cuman kalau sengaja dehem, apalagi sampai ngasih isyarat, ya, itu dapat membatalkan sholat. Min kalami basyarin,
dari kalamnya manusia. La yasiru kalamin sabaqa lisanuhu ilaih. Akan tetapi tidak membatalkan isyarat pembicaraan atau ucapan sabaqa lisanuhu yang terlanjur lisannya ilaihi kepada kalam itu, au nasya atau lupa, au jahila atau karena kebodohannya, ya, ketidaktahuannya tahrimahu akan keharaman ngomong, ya, baru masuk Islam mu'alaf lagi sholat ngomong, jangan dibentak, belum tahu ilmunya. Kalau yang seperti itu dimaafkan. Atau karena lupa, itu juga sama. Fiha di dalam sholat. Wa qaruba ahduhu bil Islam, dan dekat waktunya dengan Islam, maksudnya baru masuk Islam. Itu enggak kenapa. Jangan dibentak, tapi kita ajari, kita nasihati. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia hidup di Papua, di pedalaman yang kagak ada ustadz di situ, tapi udah masuk Islam. Ya, dia rukun sholat kagak ngerti, syarat sahnya sholat kagak ngerti. Ya, ada yang datang ngajarin orang syahadat, masuk Islam ditinggal. Udah Islam kagak diajarin lagi tuh. Ya, rukun syarat, ya, yang apa namanya, rukun Islam, rukun imannya kagak diajarin lagi, ditinggal. Nah, itu dimaafkan. Wala bitanah nuhin li ta'adzuri ruknin qawliyin, dan tidak juga membatalkan dehem li ta'adzuri ruknin qawliyin, karena adanya sebab uzur rukun qauli. Itu yang tadi saya udah bilang, baca Fatihah baru Ar-Rahman Ar-Rahim gatal tenggorokannya. Nah, itu tidak membatalkan salat. Wa in kasura, sekalipun dehemnya banyak. Habis dehem baru satu ayat dehem lagi karena gatal. Sering kita begitu ya. Kalau habis minum yang manisnya terlalu kan lengket ya. Ya, menyebabkan gatal. Apalagi habis kena corona, gatal loh corona. Ya. Ya. Katanya begitu kan, orang kalau kena corona gatal tenggorokannya. Paham dia nggak kena. Alumni, ex pasien. Wa in kasura wala dohkun wa bukaun wa su'alun wa atasun in golabat wa qallat, dan tidak membatalkan sholat juga dohkun, ketawa, tapi enak ngatinya senyum aja ya, masa sholat ketawa, senyum. Wa bukaun, nangis, ya lagi sholat nangis. Wa su'alun, batuk, ya lagi sholat batuk. Wa atasun, bersin, ya itu tidak membatalkan sholat. In golaba, apabila kagak bisa ditahan itu, ketawa nggak bisa ditahan, ya lagi sholat ada yang ngelawak lah gitu ya, kan kedengeran. Ya, itu karena ingolaba, ya. Itu manusiawi, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ketawanya kagak ngapa-ngapa dia ketawa, gila, ya itu enggak kenapa, ya. Ingolaba waqallat, dan sedikit, ya.
Makanya kalau ketawa sedikit berarti senyum. Ya, tawa atau senyum, nangis, batuk, bersin, ya itu tidak membatalkan salat apabila tidak tertahan ya, mengalahkan sesuatu yang membuat dia. Kalau nangis kan bisa kita karena meresapi ya, karena kekhusyuannya, ingat dosa-dosanya, akhirnya dia nangis. Nangisnya nggak ngeraung-ngeraung, nangis sekedar segan itu kan tidak membatalkan sholat. Wa fi'lun fahishun, dan perbuatan yang kotor, fahish, yang jelek ya, perbuatan yang jelek. Kawas batin, seperti melompat. Lagi sholat melompat ya. Ya, itu dapat membatalkan sholat. Wa fi'lun fahishun kawas batin. Au kasirun yakinan, atau banyak gerakannya yakinan, dan dia meyakini min ghairi jinsiha, dari selain gerakan sholat itu ya. Kalau gerakan sholat kan ketika ruku gerak, tidak gerak, sujud gerak. Nah, selain gerakan-gerakan yang udah ditentukan ya, dia melakukan tambahan gerakan, maka itu dapat membatalkan sholat. Kasalasi khotowatin, seperti 3 kali melangkah berturut-turut. Makanya ketika ada berjamaah imamnya batal ya, itu makmum yang belakang gantiin, jangan langsung 3 kali melangkah ya, 1 kali diem ya, nggak boleh berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut dapat membatalkan sholat. Wanita langsung depan bisa kali doang berarti. Iya. Terus watahriku kafin, dan menggerak-gerakan tangan ya, salasan, menggerak-gerakan telapak tangan salasan 3 kali. Bihakin ligoiri syiddati jarbin, dengan menggaruk tanpa ada sebab yang membuat dia garuk. Misalkan ada koreng ya, ligoiri syiddati jarbin, jarbin itu luka ya, koreng. Biasanya koreng kalau lagi mau sembuh itu gatal banget ya pinggirannya ya. Nah, kalau ada hal kayak gitu itu mesti dimaklum ya, kalau ada keterpaksaan untuk menggaruk. Jadi kalau nggak ada kayak gitu batal ya, sampai 3 kali garuk, nah ini batal nih ya. Kalau mau nggak batal, caranya jangan anggota yang inti, yang cabang dari anggota, jari-jari kita. Ada yang gatal di sini, ketempelin begini, garuk 1000 kali gak begini nggak apa-apa ya. Nah, ini nggak menggerakkan anggota, namanya cabang dari anggota, ini nggak apa-apa begini, asal jangan begini. Nah, begini 3 kali batal. Boleh keremian begini mobil. Batal ya, walaupun itu ya, boleh. Batal bol. Wilaan, hal keadaan berturut-turut ya, 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Tapi jangan nyalain orang yang sholatnya itu kagak bisa diem, karena mazhab banyak. Kita khusyuk sama diri kita aja. Kita belajar kayak gini, ya udah kita kerjakan apa yang kita udah pelajari. Jangan ngurusin orang. Waktu kemarin kita umroh ya, dulu ya, itu di samping saya main HP kalau nggak salah apa-apa. Pokoknya apa aja tuh dibenerin sama dia semuanya. Iya, karena memang ikhtilaf itu banyak ya, ikhtilaf mazhab banyak. Yang penting kan kekhusyuan dia
ya, kekhusyuan dia, hudur dia ketika dalam keadaan sholat. Bihaitsu yu'addu kullun muttasilan ala ma qablahu. Dengan sekira dihitung semuanya itu muttasilan bersambung ala ma qablahu atas yang setelahnya. Ya, harus bersambung, ya berturut-turut bersambung. Itu yang menyebabkan batalnya sholat. Walau sahwan sekalipun hal keadaannya lupa. Ya, kalau bergeraknya banyak, berturut-turut, walaupun lupa sama, dapat membatalkan sholat. La khafifun, tidak membatalkan sholat pergerakan yang ringan. Wa in kasura mutawalian, sekalipun gerakannya banyak berturut-turut, kata riki asobihi, seperti menggerak-gerakan jari-jarinya. Itu yang tadi saya udah contohin. Ya, gatal di sini, gitu aja. Jangan sampai anggota inti. Kalau ini cabang namanya. Atau kita gerak-gerakin kuping, ini main alis, itu tidak membatalkan. Namanya gerakan yang yang ringan. Ya, gerakan yang ringan, yang khafif. Wa ajfa nihi, dan menggerak-gerakkan kelopak matanya. Ya, main mata lagi sholat tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Atau kuping itu tidak membatalkan. Kalau ini apa tuh? Iya, ngelirik. Itu nggak membatalkan. Ya. Walaupun banyak nggak apa-apa. Lagi salat batal. Kedip aja kedip. Kedip begini. Iya lah, kedip mah. Ya, di kitab ini tidak membatalkan sholat. Dulu di Asia ada tim pembaca Bukhari namanya, ya. Ada ustaz apa tahu orangnya jantung. Itu kalau lagi sholat, ya kuping itu gerak sendiri gini. Saya nyobain nggak bisa sekarang. Dia bisa gerak. Bisa. Ya itu dia. Gerak. Jadi hati gue kadang kok gitu tuh. Sampai sekarang begitu, gerak-gerak sendiri gitu. Iya. Ya itu nggak membatalkan sholat, ya, karena gerak ringan. Batal itu, menggerakkan. Tapi kalau karena uzur, misalkan memang Banyak. udah uzur gitu ya, ada yang orang gerak sendirilah gitu ya. Itu karena Tapi udah kebiasaan umurnya udah dia tua. dulu. Kalau dalam posisi biasa dia ngegerak-gerak tangan, ada pas sembahyang begini ada. Alhamdulillah. Iya, menggerak. Gerakin mulu gitu. Ya, yang jelas 3 kali gerak berturut-turut membatalkan sholat. Yang musuhnya aja. Kalau bacaan sholat untuk mau ngasih tahu orang hijab, misalnya sholat atau ada tamu, assalamualaikum, Nah, ya Allahu Akbar, biar orang tahu gitu, oh lagi sholat orangnya gitu. Kira-kira gimana itu? Waduh, iya, kemarin berarti Udah ya. Orang baru batal itu baru batal. iya tujuannya kita baca takbir ya, itu aja. Cuman agak kita keraskan. Ya nggak apa-apa. kucing. Makanya sampai gitu. Nah, Baca Anas suratnya. nah, biar musik Malikin nas, dan nas gitu. yang diwaswis itu. Ya itu ya. Wa muftirun, dan yang membatalkan sholat juga karena sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Wa muftir, sesuatu yang membatalkan puasa itu juga dapat membatalkan sholat. Membatalkan puasa apa? Makan. Ya lagi sholat makan, batal. Ya. Makannya nggak harus sepiring, di giginya ada sebutir nasi. Ya, udah di itu kayaknya udah bersih gitu. Nggak taunya pas lagi sholat jatuh, kan di lidah. Itu jangan ditelan, batal kalau ditelan. Caranya gimana? Buang ke sebelah kiri, lepehin. Ya,
buang sebelah kiri. Sebelah kirinya kalau emang lagi bareng-bareng ya ke bawah. Simpan aja di bawah lidah im. Di sembahyang kita aku puasa. Udah kita kumpulin. Orang katanya telan takut batal. Nelen ludah nggak batal ya. Gue masih kecil. Cuma ada 3 syarat ya. Nelen ludah nggak batal. Cuman ada 3 syarat penelanannya. Yang pertama, ludahnya sendiri. Kalau ludah orang lain batal. Wan itu mah. Ya. Cipokan itu mah. Nah iya, itu maksudnya ludah orang lain ciuman. Ciuman itu nggak membatalkan puasa. Ada yang pernah makan. Cuma kalau dia udah tukaran ludah lagi ciuman itu membatalkan puasa. Tapi kalau nyium doang langsung ngenut. Batal guru. Ngendut, Ngomong gini nih, dia langsung ngenut. ngendut, Nyium doang. ngendut apa tuh? Onak. Guru polos ini guru. Yang itu mah enggak. Hah? Itu mah enggak. Kalau cuma ngendut doang mah nggak batal. Ya. Yang membatalkan itu kan karena mengeluarkan mani atau memasukkan ya kemaluannya ke parji itu batal. Kalau ngendut doang mau manusiawi. Lagian yang buat puasa dekat-deketin sama bininya. Ya itu yang pertama, harus ludahnya sendiri. Yang kedua, nggak boleh bercampur ludahnya, masih murni. Iya bening. Ya masih ludah sendiri, masih murni. Ya kalau udah bercampur, misalkan ada permen, ya di meja ada permen, dia mau pindahin nih, tangannya pada kotor, ya diambil aja pakai mulutnya. Boleh, nggak batal puasanya. Ya, asal jangan ditelan. Dari pindahin ke gelas, pleh gitu kan jadi manis tuh mulutnya. Nah itu jangan ditelan karena udah bercampur dengan permen. Caranya gimana? Kumur dulu, hilangin rasa manisnya, itu hilangin, kumur 3 kali, selesai udah boleh dalam ludah lagi. Ya kayak mama jajalin sayur gitu kan. Nah itu nggak boleh sampai ketelen, yang penting sampai di mulut. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, nggak apa-apa, jinggong sendiri, saya jangan jinggong temennya. Goga. Ya yang ketiga, ludahnya masih ada di tempatnya, masih di mulut. Kalau ludahnya udah keluar atau udah keluar nih, kita telan lagi. Ya jangan mentang-mentang nelan ludah nggak batal katanya, lagi puasa nelan ludah nggak batal. Akhirnya dari pagi dikumpulin di gelas, ya sampai dapat setengah gelas ditaruh di kulkas. Wah ludah gue ini katanya nggak batal, ntar gue minum siang. Nah, itu karena kau buang kau telan. karena udah keluar dari mulut maka membatalkan puasa. Jadi tuh 3 syarat tidak membatalkan puasa ketika menelan ludah. Pertama, ludah sendiri. Kedua, ludahnya belum bercampur dengan yang lain. Yang ketiga, ludahnya masih ada di tempatnya. Kalau kita kumpulin di mulut nih sampai begitu ya, terus kita telan, nggak apa-apa. Masih ludah sendiri, masih nggak bercampur, masih ada di mulut sendiri. Jangan nungguin banyak telannya. Nungguin banyak mau udah jelek. Seandainya seperti itu ya nggak apa-apa karena ludah sendiri. Dikumpulin biar banyak masuk dalam kapalannya banyak. Jadinya watamudu takriri ruknin fi'liyin, dan menyengaja mengulang-ulang rukun fi'li. Ya, habis ruku itidal, dia ruku lagi, dia itidal lagi, dia ruku lagi. Nah itu batal puasanya, sholatnya. Ya, mengulang-ulang gerakan rukun fi'li. Wa itolatu fi'liyin qasirin, dan memanjangkan rukun fi'li yang pendek. Kan ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Yang pendek tuh iktidal, itu nggak boleh dipanjangin. Cukup sekedar baca tasbih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah habis itu langsung sujud. Jangan ditambahin apa namanya gerakan banyak muka dipanjangin, nah itu nggak boleh. Dapat membatalkan sholat karena memanjangkan rukun fi'li yang pendek. Duduk di antara 2 sujud sama rukun fi'li qasir.
pendek, nggak boleh dipanjang-panjangin sampai setengah jam gitu. Nggak boleh. Sujud rukun fi'li panjang, ya, tawil, boleh dipanjangin. Kita berdoa sebanyak-banyaknya ketika sujud silahkan. Lagi diri, ya, lagi habis baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah, Al Imran, nggak apa-apa. Ya, sepuan. Biar kabur makmum. Sholat sendiri. Amdan secara sengaja, ya, amdan secara sengaja. Wa ikhlalu syartin min syartiha atau min syurutiha kali ini ya. Wa ikhlalu syartin dan menyalahi syarat min syurutiha dari syarat-syaratnya sholat. Merusak syarat dari syarat-syaratnya sholat. Ada satu syarat yang dirusak sama dia. Syaratnya sahnya sholat kan harus menghadap kiblat. Ya, kalau sholat fardu harus menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah bagus menghadap kiblat. Ya, cuman bukan syarat. Yang jadi syarat itu sholat fardu. Terus apa namanya? Syarat yang kedua, suci, baik pakaian, badan maupun tempat. Ya, salah satu aja yang dari syaratnya itu dilanggar. Ya, misalkan sejadahnya ditaruhin kotoran najisnya, itu membatalkan sholat. Watar kuruknin min arkaniha, dan membatalkan berikutnya adalah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 13. Ya, dan 13 itu salah satunya ditinggalin dapat membatalkan sholat. Misalkan nggak baca Fatihah, ya, batal sholatnya. Atau dia nggak melakukan duduk, sujud, dia nggak melakukan ruku, nggak melakukan i'tidal, itu kan rukun-rukun ya. Kalau ditinggalin salah satu aja, batal sholatnya. Wahukia, dan dihikayatkan dan telah diceritakan anis Syekh Mu'inuddin, dari Syekh Mu'inuddin, annahu, bahwasanya Syekh Mu'inuddin qala, berkata dia, kana Syekhu Ahmadu, adalah Syekh Ahmad Al-Gornawi Ahmad Al-Gornawi, sakinan, itu menetap oleh Ahmad Al-Gornawi, oleh Syekh Ahmad Al-Gornawi, fi gorin, di dalam sebuah goa. Ini ada cerita ya. Qaribin minasyam, ya, letak goanya itu dekat dari negeri Syam. Fazirtuhu, maka kata Syekh Mu'inuddin, aku mengunjungi Syekh Ahmad Al-Gornawi. Fa'idzan, maka tiba-tiba ma alaihi illal jildu wal azmu, maka Syekh Mu'inuddin kaget. Ternyata yang dilihat adalah Imam Ahmad, Syekh Ahmad Al-Gornawi itu ma'alaihi illal jiddu wal azam, tinggal kulit sama tulang. Ya, tinggal kulit sama tulang. Maksudnya ya karena uzlah, nggak makan, jarang makan. Akhirnya tinggal kurus banget lah gitu ya. Ma'alaihi illal jiddu wal azam. Wa huwa jalisun, hal keadaan Syekh Ahmad itu sedang duduk, ala sajadatin, di atas sejadah. Wa baina yadaihi, dan di antara atau di hadapan Syekh Ahmad itu asadani, dua harimau. Ya, di hadapan Syekh Ahmad ada dua ekor harimau. Ya.
kok harimau nggak makan Syekh Ahmad ini? Ya versinya dua. Karena Syekh Ahmad punya karomah, ya jadi seorang wali nggak dimakan sama harimau macan, takut macan. Itu Syekh spiritualnya kayak gitu. Pendapat yang kedua, kenapa nggak dimakan Syekh Ahmad itu? Lah macan juga ngeliat, apanya mau dimakan, tinggal kulit sama tulang. Itu ya ada dua versi. Kenapa ada harimau, dua harimau di hadapan Syekh Ahmad? Tapi ini Syekh Ahmad adalah seorang wali kutub ya, seorang wali kutub. Faqala li, maka berkata Syekh Ahmad kepadaku, kata Syekh Mu'inuddin, min aina tasilu, dari mana engkau sampai, kamu dari mana gitu ya. Qultu, aku menjawab, kata Syekh Mu'inuddin, min Baghdad, dari kota Baghdad. Qala marhaban, Syekh Ahmad berkata marhaban, ahlan, selamat datang. Tapi langsung wa aksir khidmatal fuqara, perbanyaklah berkhidmat, membantu, menolong orang-orang fakir. Langsung dikata begitu tuh Syekh Muhyiddin sama Syekh Ahmad. Hatta ya'zuma amruka, sampai agung urusanmu, sampai kamu menjadi orang besar gitu kali ya. Wa inni sakantu fi hadzal ghar, kata Syekh Ahmad, aku udah tinggal di goa ini mundu arba'ina sana, selama 40 tahun. Wa tazaltul khalqa, aku uzlah daripada makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang lain. Uzlah dia ke dalam goa. Walakin akan tetapi mastarahtu, tidaklah berhenti aku minal bukai, daripada menangis, munzu salasina sanatan, selama 30 tahun. Padahal dia udah uzlah, tapi kagak berhenti-berhenti nangis selama 30 tahun. Li ajli khaufi syai'in, karena aku takut sesuatu, kata Syekh Ahmad, karena aku takut sesuatu. Terus Syekh Muhyiddin nanya, fakultu, aku berkata, mahwa, apa itu yang kau takutkan wahai Syekh Ahmad? Qala, Syekh Ahmad berkata, as-salatu, salatku, kata Syekh Ahmad. Iza sallaitu, apabila aku salat, nazartu fiya, aku melihat, fiha harusnya ya, aku melihat pada salatku itu. Wa bakaitu, dan aku menangis. Wa qultu, dan aku berkata, lawis talat zarratun minasyuruti, seandainya engkau bisa aman, ya, bisa bersih sekecil apapun, zarratun minasyuruti, daripada syarat-syarat, bisa menyempurnakan sekecil apapun dari syarat-syarat. Do'at jami'u a'mali, wa qultu lawis talat zarratun minasyuruti, seandainya bisa, ya begitu deh ya bahasanya, bisa sempurna, aku bisa sempurna mengerjakan daripada syarat-syarat. Doat jami'u amali, maka sia-sialah semua amal-amalku. Lawis talat zarratun minasyurut, seandainya bercampur sekecil apapun minasyuruti, daripada syarat-syarat sholat itu, maksudnya ada yang kurang aja sedikit, itu maksudnya.
doat jami'u amali, maka sia-sialah semua amalku. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Itu. Pertama kali dihisab perkara ibadah yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka semua ibadahnya baik, nggak pakai dihisab lagi. Tapi kalau ada sholatnya yang lentang-lentang, yang banyak yang bolong, ya banyak yang lalai, nah itu kalau kata Syekh Ahmad, doat jami'u amali, maka sia-sialah semua amalku. Jadi yang ditakutin sholatnya. Makanya dia ketika sholat selalu menangis, takut ada yang kurang sempurna, maksudnya gitu. Takut ada yang syaratnya lah, atau rukunnya lah, atau kesunahannya yang ditinggalkan. Waduriba bitoati ala wajhi, dan dipukullah dengan sebab ibadahku ala wajhi, atas wajahku. Fa in kunta ya faqir, maka jika ada olehmu wahai fakir, wahai Syekh Mu'inuddin, dia disebutnya fakir, takduru an takhruja min uhdatis shalah. Fa in kunta, maka jika ada olehmu ya fakiru, wahai fakir, takdiru mampu, an takhruja, bahwa engkau keluar min uhdatis sholati, dari masa sholat, fa'alta, maka kamu telah mengerjakan amron, satu perkara, ya, maka kamu sempurna gitu ya. Wa illa zahabal umru, dan jika tidak maka hilanglah umurmu, bil ghaflati, dengan sia-sia, wa doa, bil ghaflati, dengan lalai, wa doa, dan sia-sia. Nah, apabila kata si Syekh Ahmad itu kamu mampu untuk bisa keluar dari mengerjakan sholat itu secara sempurna, ya, fa'alta amro, maka itu adalah satu perkara buatmu. Wa illa, apabila nggak bisa menyempurnakan sholat, zahabal umru bil ghaflah, maka umurmu pergi dengan sia-sia, ya, dengan lalai, doa dan lalai dan sia-sia. Wa akhraja, dan mengeluarkan akan hadis At-Tabrani oleh Imam At-Tabrani, wa ibn Huzaimah wa Hibban, dan Ibnu Huzaimah dan Hibban, fi sahihima, dalam sahih keduanya, di dalam kitab sahih keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, itu melihat oleh Rasulullah, rajulan, akan seseorang, la yutimmu ruku'ahu, yang tidak menyempurnakan ruku'nya, wala yanqiru fi sujudihi, wa yanqiru fi sujudihi, dan itu kongkos itu ngaji wayan kiru, dan apa namanya, fi sujudihi, dan sujudnya seperti halnya burung matok makanan, ngerti kan? Ya, cepet banget, ya, cebok dah. ya, sujudnya begitu, kata-kata gitu, baru nempel langsung bangkit lagi. Nah itu wayan kiru fi sujudihi, wa huwa yusalli, padahal dia sedang sholat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau mata hadza, seandainya laki-laki ini mati atas, lau mata hadza, seandainya laki-laki ini mati, orang ini mati, ala halihi, itu tak diganti ya, taknya di titiknya dihilangin kali ya, atau halatin juga boleh sih, tapi bagusnya halihi, atas
keadaan dia ini sholat dalam keadaan kayak gitu, ya cepet banget sholatnya. Ya. Kalau sholat fardu nggak boleh cepet. Ya. Sholat fardu ya standarnya sholat. Tapi kalau sholat sunnah silakan. Ada sholat taraweh di share tuh ya, 7 menit ya, 20 rakaat. Sah-sah aja karena sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, ya, kalau sholat fardu harus ada apa namanya tumak ninahnya, harus sempurna lah. Lau mata hadza ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati ya keluar dari agama Nabi Muhammad. Ya berat, ya sholat berat, dan cepet-cepet. Ya ini sholatnya sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah sih nggak jadi masalah. Berarti sholat taraweh yang 7 menit sah itu. Sah. Kalau sunnah dia agak sholat juga nggak dosa. Ya, iya, sholat sunnah. Ini kan sahnya, tentang sahnya, boleh bayangnya, boleh hukum sunnah wajibnya, sahnya, gitu aja. Kira-kira sah kan itu bukan? Mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sholat dalam keadaan begitu, sholat fardu nih ya, cepet banget begitu. Ya, nggak sampai semenit kelar 4 rakaat. Ya, mata ala ghairi millati Muhammadin, maka dia mati keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukunya, wa yanqiru fi sujudihi, dan sujudnya cepat banget. Ya, seperti halnya burung mematok. Itu mislul ja'i, adalah seumpamanya orang yang lapar, yakulut tamrota, yang makan 1 butir korma, wat tamrota ini, atau 2 butir korma, la yagniyani anhu, yang tidak mencukupi. Orang lagi lapar banget, seharian kagak makan, sekalinya makan cuma 1 korma, kenyang kagak? Itu dia, tidak mencukupi. La yagniyani anhu. Wa Ahmadu, dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad akan hadis, la yanzurullahu, Allah tidak akan memandang, ila abdin, kepada seorang hamba, la yuqimu salbahu, yang tidak meluruskan tulang rusuknya, min sujudihi wa ruku'ihi, ketika sujud dan ketika ruku. Maksudnya tidak menyempurnakan. Orang ruku kan harus sempurna. Ya, nggak usah harus dilurusin, sempurna yang penting. Masalahnya gini, kalau ada orang yang udah bongkok, bagaimana melurusinnya? Ya, jadi harus sempurna. Jadi bagaimana orang mau? Ya semampunya dia. Merem. Tidurnya Iya, merem. di tempat tidur kali ya. Ya, itu ya, harus menyempurnakan ruku dan sujudnya. Wat Tabrani, dan meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tabrani, man shallaha li ghairi waqtiha, barang siapa sholat bukan pada waktunya, sholat johor di waktu asar, bukan jamaah, bukan lagi di rumah. Walam yasbih wudu'aha, dan tidak menyempurnakan wudunya. Walam yutim malaha, dan tidak menyempurnakan wudunya, sholatnya. Apanya? Khusyu'aha, kekhusyuan sholatnya. Wala ruku'aha, dan juga rukunya. Wala sujudaha, dan juga sujudnya. Kharajat, maka keluar dia, wahiyya kharajat, maka keluar oleh sholat, wahiyya bermula sholat itu, sauda'u,
muslimatun, dalam keadaan berbentuk hitam kelam. Itu sholatnya ya, bukannya jadi cahaya tapi jadi hitam kelam ya. Orang yang sholatnya bukan pada waktunya, wudunya kagak disempurnain, udah kayak cacing cebok, apa namanya, capung cebok ya, kecek begitu ya. Terus lagi sholat kekhusyuannya, rukunya, sujudnya nggak disempurnain, kharajat wahiyya sauda'u muslimatun, maka sholat itu akan keluar, akan menghampiri dia dalam keadaan gelap gulita ya, dalam keadaan hangus. Tap hangus. Takulu, sholat itu berkata, doya'akallahu, semoga Allah menyia-nyiakan kamu, kama doya'tani, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Hatta idza kanat, sehingga apabila ada oleh sholat, haitsu sya'allahu, sekiranya Allah menghendaki, lufat, dilipat itu sholat, kama yulafus saubul khalafu, sebagaimana dilipatnya pakaian yang kusam ya, pakaian yang lecak. Summa duriba biha, kemudian dipukulkan dengan sholat itu, wajhahu, akan wajahnya, atau wajuhu boleh jadi naibul fa'il dari duriba. Summa duriba biha wajhuhu, kemudian dipukullah dengan sholat itu, dengan sebab sholat yang sembrono itu, yang gak sempurna itu, wajhuhu, akan wajahnya. Wa muslimun, dan dari Imam Muslim meriwayatkan akan hadisnya bunyinya, ya fulan, wahai fulan, ala tuhsinu sholataka, apakah engkau tidak membaguskan sholatmu? Ala yanzurul musalli, apakah tidak melihat oleh orang yang sholat? Idza sholat, apabila dia sholat, kaifa yusolli, bagaimana dia sholat ya, bagaimana dia sholatnya yang semestinya, yang harus sempurna syarat rukunnya. Fa'in nama yusolli li nafsihi, karena sesungguhnya kalau dia melakukan sholat, itu sholatnya untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya ya, kembali ke kita yang melakukan sholat. Kalau sholatnya nggak sempurna, nah itu yang didapat, nggak sempurna. Wa Dailami, dan dari meriwayatkan akan hadis oleh Imam Dailami. Wa hasanahul Hafiz Ibnu Hajar, dan menganggap hasan akan hadisnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Uzkuril mauta, nah hadisnya berbunyi, uzkuril mauta, ingatlah olehmu akan kematian, fi sholatika, ketika kamu sedang sholat. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang, iza zakarul mauta, apabila mengingat oleh orang itu akan kematian, fi sholatihi, ketika dalam sholatnya, lahariyun, maka lahariyun, maka menyempurnakan apa nih lahari? Lahariyun ayyuhsina sholatahu, maka mengerjakan dia, atau dia beriktikad ayyuhsina sholatahu, untuk membaguskan sholatnya. Wasolli sholata rajulin, dan sholatlah olehmu seperti sholatnya seseorang, la yazunnu, yang tidak menyangka dia, annahu yusolli sholatan ghairaha, yang dia tidak menyangka bahwasanya dia sholat itu
Sholatan akan satu sholat goiroha selain sholat ini. Maksudnya sholatlah seperti orang yang menyangka ini adalah sholat terakhirnya. Jadi gimana kalau orang sholat terakhir? Mati. Habis sholat dia mati, bagaimana tuh? Pasti sholatnya khusus. Orang mau dieksekusi, permintaan terakhirnya apa? Mau sholat. Ya, itu pasti sholatnya sholat terkhusus dia selama hidupnya. Karena sebentar lagi mau dieksekusi. Nah, seperti itulah sholat. Iya, semuanya. Hah? Kamu surga punya dia. Ya, sholatlah seperti orang yang sholat seakan-akan dia sholat terakhir. Wa Abu Dawud dan akan meriwayatkan akan hadis oleh Imam Abu Dawud an Abdullah bin Syukhair, dari Abdullah bin Syukhair. Ada juga yang nyebut Sakhir. Qala, berkata ia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat, wa fi sadrihi azizun, dan di dalam dadanya Rasul azizun, ka azizil marjali, ka azizil marjal. Ya, di dalam ketika siapa nih yang melihat? Abdullah bin Sukhair melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Kata Sukhair, wa fi sodrihi, dan di dalam dada Nabi azizun, ada suara gemuruh. Ya, ada suara gemuruh, ka azizil marja, seperti gemuruhnya kendi. Ya. Ya, seperti gemuruhnya sebuah kendi, minal bukai, daripada tangisan. Jadi ketika Rasul sholat nangis Rasul, cuman gaung nangis, ke apa namanya, getar lah gitu ya, dadanya getar karena nangis. Itu seorang Rasul yang udah dosanya diampuni, yang udah dijamin masuk surga. Ya, sholatnya udah sering kita dengar kan, bagaimana sholatnya Rasulullah, lamanya sampai bengkak apa namanya kakinya. Itu manusia yang udah diampuni, udah dijamin masuk surga. Banyak buat pikir kalau sembahyang kita apa ada yang nyambung. Ada aja ya, muncul aja itu ya. Ya gitu ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita walaupun nggak sempurna ya, berusaha untuk menyempurnakan sholat kita, karena sholat itu adalah apa namanya, awal permulaan hisab seorang hamba di hari kiamat nanti sholatnya. Kalau sholatnya udah bagus, udah sempurna, udah baik, ya yang lainnya ngikut tuh, nggak pakai hisab lagi, udah pasti baik. Tapi kalau sholatnya belentang-belentong, banyak bolong, banyak lalainya, ya pasti yang lainnya pasti dihisab. Jadi patokannya di sholat. Faidatun wallahu a'lam. Bisawab. Ayo, yang mau nanya silakan. Kalau lagi sholat kita kan Allahu Akbar. Allah Akbar ya. Pertama kita baca at-tahiyat. Itu sujud sawi kayak gitu ya. Lupa. Iya. Iya. Gimana? Allahu Akbar, kamu udah rakaat kedua. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh. Begini berdiri, at-tahiyatul mubarakatuh. Oh iya. Itu namanya merubah rukun qauli, bukan pada tempatnya. Ya. Iya. Iya. Itu sujud sawi. Sujud sawi. Oh itu Pak, tetap sujud sawi itu.
Kalau lupa Tetap sujud sahwi. terus masih inget Iya lupa. Begitu udah mau habis ingat baca Fatihah biasa. Cuma nanti terakhir melaksanakan sujud karena kesalahan itu. Iya, udah pertengahan ingat tapi ya Allah, baca Fatihah. Apa ya gitu ya? Banyak pikiran itu dengan Pikiran temuan panitia. pada minta pulangin panjer yang pakai digeser harinya. Iya. Iya, kenapa nggak terulang lagi? Enggak, saking terburu-buru apa bagaimana kita nggak tahu ya. Allah alam kan itu namanya lagi sholat kita lupa itu harus sujud sahwi. Iya, al-insan mahallul khotoh wa nisyan. Tuh, Manusia biasa. takbir. Allah Akbar. Tahlil. Allah. Antara apa itu begitu? nanya bro. Tuh kan. Kalau imam kan ya imam baca Al-Fatihah, kita ikutin bareng gitu, boleh nggak? Apa dalam hati jangan diucapin. Iya. Ya sering gitu kita ikutin. Coba baca Fatihah belakangan lagi, baca lagi ribet kadang-kadang. Secara tidak langsung kalau kita dengerin hati kita pasti ngikut. Makanya dengerin apa yang di imam baca tuh kita dengerin, jangan bengong. Iya ngikutin dalam hati. Jangan ngikutin kita saingan, jangan. Ya. Ya maksudnya kita ikutin bareng dah baca Fatihah. Iya, nggak apa-apa. Kalau di lapangan ini gue kita ucapin cuma enggak Boleh. Boleh. Cuman jangan kedengeran imam. Ntar saingan. Kalau kata imam, lu aja deh imam. Ya, ngadatin dulu ya. Lanjur. Allah. Ya. Air mata ketelan. Rasanya asin. Ya paham. Makan Ya. dia minum Itu juga apa jatuhnya. kebetulan itu lu air mata udah Air, ada segelas itu air mata. Ada setengah gelas. Iya, apa-apa. Itu padahal kalau air matanya jatuh ke bumi ya, air mata lagi sholat nangis jatuh ke bumi itu nanti buminya itu jadi saksi sebagai pemberat timbangan dia nanti di padang mahsyar. Saksi kebaikan. Jangan nangis karena ya dikejar-kejar kurang. Ya Bapak Jali, nanya Pak Jali. Dia udah selesai wudhu, terus dia merasa kurang adem mukanya, selesai wudhu nih, terus juga sholat, tambah doa. Iya, apa-apa. Apa ya? Wah, kan berarti udah tertib semua. Kurang adem mukanya katanya. Iya. Mandi. Harus taruh tuh tepinya. Iya udah selesai. Enggak apa-apa. Mandi enggak apa-apa. Oh, mandi mandi. Merasa kurang. Ya, siapa lagi? Kalau enggak, kita tutup ya. Ya, kita tutup dengan bacaan doa legur kita. Jangan panjang-panjang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil kerendang Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'man hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yarfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا واجعلنا المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nasinya makan tuh, yang terakhir. Yang terakhir tadi. Iya, bisa. Niatnya maghrib. Ya, temennya. Uyang itu mah. Ah, uyang. Kader. Bakalan. Paling harga. Ya Rabbi.